Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Baik ikhwan dan akhwat kelas 10 IPS, as'adakumullahu ajma'in. Wal'an, dan sekarang na'ti ila darsina fi mustalahil hadis. Wal'an mazilna fi sadadi al-baiti ar-rabi' asyara. Kita masih di bait yang ke-14 ya. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu taala, dan penulis kitab ini Syekh Al-Baiquni rahimahullahu taala qala fi kitabih, berkata di dalam kitabnya, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Wa kullu ma, dan setiap ya apa-apa. Nah, ma di sini adanya apa maksudnya? Ai al hadis. Wa kullu hadisin, ya, setiap hadis, qallat rijaluhu, ya, sedikit perawinya, ala itu disebut dengan sanadnya ali atau sanadnya tinggi. Nah, ini ya. Jadi apabila ada hadis dan perawinya itu sedikit sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan sanadnya ali. Dengan syarat adalah apa? Dengan syarat hadis itu ya, saliman minad du'fi atau saliman minad du'fi, selamat dari kelemahan. Ya, maka kalau hadis tersebut sedikit perawinya dan semua perawinya itu adalah perawi yang adil dan dhabit dan selamat dari sisi kelemahan kecacatan, maka hadis itu punya kelebihan, yaitu memiliki sanad yang sedikit. Nah, semakin sedikit sanadnya, maka semakin ali sanadnya, semakin sedikit perawinya di dalam sanad tersebut, maka hadis tersebut semakin ali, semakin tinggi statusnya di hadapan para ulama. Nah, jadi syaratnya adalah apa? Saliman minad du'fi. Ya. Wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Nah, ya. Dan lawannya adalah dzaka. Dzakanya adalah isim isyarah, ya. Isim isyarah, ya, menunjukkan kepada ma dzukira fi ajzil bait atau fi sadril bait. Ma dzukira fi sadril bait, sesuatu yang disebutkan di dalam awal bait yang tadi, ya, di punggung bait yang tadi, yang mengatakan bahwa apa? Ya, hadis ali adalah hadis yang ya sanadnya atau perawi sanadnya sedikit. Nah, sedangkan lawannya wadidduhu dzaka, lawan ya dzaka alladzi qad nazala, lawan dari yang tadi hadis ali adalah disebutnya hadisnya nazil. Jadi kalau misalnya hadis ali adalah hadis yang perawinya di dalam sanadnya sedikit dan selamat dari kecacatan. Kalau hadis nazil, nazala, hadis nazil yang sanadnya nazil adalah apa? Hadis yang sanadnya itu perawinya banyak. Nah, perawinya banyak. Nah, ini yang harus kita pahami sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya ikhwan dan akhwat sekalian, ya, perlu diketahui bahwa yang namanya hadis sanadnya ali itu terbagi-bagi beberapa macam. Di sini tidak disebutkan ya, tapi kita ambil dari beberapa kitab yang lainnya insyaallah. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama, ya, sanadnya ali karena apa? Sedikitnya perawi yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut dengan al-ulu al-mutlaq. Nah, ya, dengan syarat sanadnya adalah sanad yang sahih. Nah, yang kedua adalah al-qurbu min imamin min a'immatil hadis. Ya. Ya.
yaitu dekat kepada ulama-ulama ahli hadis yang memiliki sanad yang ali. Jadi kalau seorang ulama dia meriwayatkan hadis tersebut kepada ulama hadis, dan ulama tersebut memiliki sanad yang ali, ya, sanad yang sedikit perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu juga termasuk bagian dari hadis sanad ali. Nah, seperti contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i yang memiliki kedekatan yang memiliki sanad-sanad yang ali sampai kepada sahabat Nabi SAW. Ya, kadang 2 orang, kadang tiga orang. Yang ketiga adalah ya, periwayatan terhadap kitab hadis. Kalau tadi periwayatan terhadap hadisnya, yang ketiga adalah periwayatan terhadap kitab hadisnya. Kalau misalnya seseorang misalnya ya meriwayatkan kitab hadis Sahih Bukhari, ya, dan antara dia sampai kepada Imam Bukhari itu hanya sedikit orangnya, maka dia memiliki sanad yang ali dari sisi periwayatan sanad kitab hadis. Nah, itu. Yang keempatnya adalah apa? Ya, yang keempatnya ya, sanad ali ya dilihat dari sisi meninggalnya perawi. Sanadnya ali dilihat dari sisi meninggalnya perawi. Nah, ya, kalau misalnya ya si perawi meninggal, ya, meninggal daripada gurunya, ya, ya, daripada gurunya, ya. Nah, si perawi meninggal lebih dulu, ya, daripada gurunya, ya. Bisa dipahami ini? Nah, misalnya gurunya punya 2 murid, dan 2 murid ini merupakan 2 orang perawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Nah, misalnya si gurunya ini punya 2 orang perawi A dan B. Nah, kalau misalnya ya kalau misalnya si perawi tersebut, ya, si A misalnya meninggalnya ya lebih dulu ya daripada gurunya, nah, bisa dipahami insyaallah ya, daripada gurunya, ya, dan meninggalnya lebih dulu ya daripada perawi si B yang sama-sama berguru dengan guru yang sama, ya. Nah, meninggalnya lebih dulu. Nah, setelah meriwayatkan hadis yang sama, maka si perawi yang A yang meninggalnya lebih dulu itu memiliki sanad yang A, sanad yang ali. Nah, ini yang harus kita pahami. Terus yang kelimanya adalah apa? Taqaddumus sama'. Kalau yang keempat dilihat dari sisi meninggalnya perawi, yang kelima dilihat dari sisi mendengarnya si perawi dari gurunya. Nah, semakin cepat seorang perawi mendengar hadis tersebut dari gurunya, maka dia semakin cepat mendapatkan sanad yang A, yang ali. Makanya para ulama ya banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis ketika mereka masih kecil, ya, dan gurunya itu sudah tua. Nah, maka dilihat dari umurnya, dilihat dari ya lebih dahulu dia mendengarkan hadis, maka dia mendapatkan sanad yang ali dibandingkan ya kakak-kakaknya yang mungkin baru mendengar hadis ketika usia dewasa atau usia muda. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, ini pembagian sanad ali, ya. Dan mencari sanad yang ali itu adalah merupakan sunnatul muhaddisin, ya, sunnah dari ulama salaf. Makanya para ulama sampai-sampai apa? Berani berkorban untuk melakukan perjalanan jauh demi mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Kadang ada misalnya si A meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi SAW dengan jalur periwayatan berapa orang, 5 orang perawi misalnya. Tapi ada di daerah yang lain si B misalnya meriwayatkan hadis tersebut yang sama dengan si A, dan jalur periwayatan itu hanya ada 4 orang saja atau 3 orang saja. Maka kebanyakan ulama banyak meriwayatkan hadis dari si B yang orangnya lebih sedikit karena sanadnya itu lebih ali. Nah, itu yang harus kita pahami.
Nah, selanjutnya ikhwan dan akhwat, tentang definisi di sini disebutkan al-isnadul ali huwa kullu sanadin qalla adadu rijalihi. Ya, setiap sanad yang sedikit perawinya, jumlah perawinya. Wa huwa matlubun lil muhaddisin, ya. Dan itu sangat diperintahkan bagi ulama ahli hadis. Bal minhum man kana yarhalu li ajli tahsili uluwil isnad. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan sanad yang ali. Nah, selanjutnya ikhwan dan akhwat sekalian adalah sanad nazil, kebalikannya. Wa huwa kullu sanadin kathura adadu rijali ruwatihi. Ya, yaitu sanad yang banyak perawinya, ya. Banyak jumlah perawinya. Nah, maka ini harus dipahami, ya, sanad yang ali memiliki keistimewaan kalau misalnya selamat dari kelemahan, kecacatan. Ya. Sanad yang nazil memiliki keistimewaan juga kalau tidak memiliki kecacatan, kelemahan. Sanad yang ali memiliki keistimewaan kalau tidak memiliki kecacatan dan kelemahan. Ya. Ya. Tetapi kalaupun hadis itu lemah, mau sanadnya sedikit ataupun sanadnya banyak, maka tidak berpengaruh terhadap kelemahan hadis itu sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Nah, selanjutnya ikhwan dan akhwat, ya, bahwa nuzul hadis yang banyak perawinya, ya, itu, ya, berbeda dengan hadis yang ali. Kenapa? Karena, ya, banyaknya perantara antara perawi dengan Rasulullah SAW. Itu disebut dengan apa? Nuzul mutlak. Yang kedua, banyaknya perantara sampai kepada ulama ahli hadis. Itu disebut dengan nuzul nisbi atau masafah nisbi. Ya. Nah, ini. Yang berikutnya adalah banyaknya perawi, ya, yang menyampaikan periwayatan selain kepada kitab-kitab yang 6. Ya. Ya, selain dari kitab-kitab yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Yang keempat, yang kelima adalah apa? Ya. Nah, yaitu terlambat meninggalnya atau terlambat wafatnya. Ya. Terlambat meninggalnya atau terlambat wafatnya. Ya. Dan dia ketika berumur usia tua baru mendengarkan hadis. Ya, dan ini ta'akhurul wafat wa ta'akhurus sama'. Ya, terlambat meninggalnya baru dia ketika usia tua baru meriwayatkan hadis. Ya, terlambat mendengarnya, ya, baru ketika usia tua baru dia meriwayatkan hadis. Nah, ini disebut dengan nuzul sifat. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, ya, bahwa, ya, sanad yang ali ini memiliki keistimewaan tersendiri, ya, termasuk dalam masalah Quran. Antum dan antuna kalau sudah hafal Quran dan mencari sanad, ya, tentunya apabila sanad tersebut perawinya sampai kepada Rasulullah SAW itu sedikit, maka sanadnya ali. Tapi kalau banyak, maka sanadnya nazil. Nah, dan kebanyakan orang-orang itu mencari sanad baik dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, ya, ketika sanadnya itu adalah ali, sedikit perawinya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu saja yang bisa kita bahas, ikhwan dan akhwat. Semoga ada manfaatnya. Ya, rajin-rajinlah belajar. Ya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gunakan masa muda antum dan antuna, ya, untuk benar-benar menuntut ilmu agama sehingga di usia tua antum dan antuna bisa memetik hasilnya. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.